Lihatlah gadis itu, Rahayu. Baginya setiap langkah menuju gerbang SMA Nusantara ada langkah menuju kehidupan yang lebih layak bagi ayahnya. Ia membawa harapan di pundaknya dan kecerdasan di kepalanya. Namun, ia tidak tahu bahwa di sekolah ini kecerdasan hanyalah ancaman bagi mereka memiliki segalanya. Enggak deh kayaknya. Dede. Kak Arya. Tahu nggak? Dengar-dengar dia belajar di sela-sela shift piring loh. Itu sih keren banget. Pintar sih percuma kalau bajunya masih bawa deterjen merah. Bener banget nih. Sekolah ini kan butuhkan ikonnya Eka. Sabar An. Sabar gimana? Gue barusan ngirim pesan. Dia bilang kalau gue kalah lagi dari dia itu. Fasilitas gue semua dicabut. Gimana bagi terus? Nah ayo udah 100 lagi nih. Pokoknya dia harus hilang dari peringkat 1 dimanapun caranya. Gila sih lo. Kenapa Arya? Aku tahu kondisimu. Hah? Maksudmu gimana? Aku bisa bantu biaya pengobatan ibumu. Tapi dengan satu syarat. Apa itu Arya? Bantu aku jebak Rahayu. Apakah tidak ada cara lain Arya? Tidak ada. Mau ibumu yang selamat atau tidak? Baiklah Arya, aku mau dengan syaratmu itu. Puspa, kalau beasiswa ini cair, artinya aku bisa bawa ayahku berobat dong. Aku nggak boleh lengah nih. Iya, beruntung ya. Jadi kamu selalu jaga guru. Iya. Makasih ya Puspa. Enak banget ya. Kamu udah buat PR belum? PR apa? Itu tuh yang fisika itu. Setelah pengumuman nanti hidupmu nggak seperti kemarin. Maksudmu apa sih Ariel? Arya. Kenapa sih dia? Dari Bu.
Saya, ibu saya menyumbang ke sekolah ini hanya untuk melihat nama saya di bawah anak jalanan itu. Peringkat 1 adalah hak milik saya. Tapi Arya, Rahayu itu jenius. Jika saya mengubah nilainya, maka guru lain akan memprotes. Siapa yang menyuruh Bapak menurunkannya? Kita hanya perlu membatalkan beasiswanya dengan menuduh Rahayu kasus kriminal mungkin atau perundungan. Itu tuduhan yang berat. Kita butuh bukti yang jelas. Puspa adalah buktinya. Dia akan menjadi saksi bahwa Rahayu telah membulinya berbulan-bulan. Dan tentang CCTV di gudang, Bapak punya aksesnya kan? Itu bisa menghancurkan masa depan anak itu. Pak Bonan! Kenalkan, dia adalah Pak Bonan. Dia akan mengedit kasus ini. Apakah itu tidak terlalu kejam, Arya? Atau karir Bapak yang akan hancur. Saya tahu kasus Bapak tentang pembodohan data bos yang Bapak lakukan. Jadi, pilih mana? Rahayu yang hancur atau Bapak yang akan dipenjara? Oke kalau gitu. Besok pagi saya akan memanggil Rahayu ke ruang BK. Dan kau Puspa, ingat perjanjian kita. Menangislah sekencang-kencangnya di depan Bu Sarah. Jika berhasil, maka dana operasi malam ini akan selesai. Ingat. Iya Arya, aku mengerti. Baiklah, kebenaran hanya mampu dibeli dengan uang. Baiklah Arya. Sebab di balik tembok-tembok megah ini ada hukum yang tak tertulis, bahwa peringkat 1 bisa dibeli dan nurani bisa disenyapkan dengan segapok uang. Di sini, singgasana bukan milik mereka yang paling pintar, melainkan milik mereka yang paling berkuasa. Permisi Bu, apa Ibu benar manggil saya? Iya benar, silakan kamu duduk. Ibu, apakah benar Ibu memanggil saya? Iya, saya ingin bertanya, apa benar kamu merundung Puspa? Tidak, saya tidak pernah merundung Puspa. Kenapa kamu terus mengelak? Ini sudah ada buktinya. Lihat video ini baik-baik. Puspa, kamu tuh bener-bener ya jadi teman. Kamu tuh nggak bisa ya jaga rahasia. Kamu bener-bener tolong. Apa sih kamu? Ayo pukul dia. Iya Bu, saya tahu yang di video itu memang mirip saya. Tapi saya tidak pernah merundung Puspa. Apalagi Puspa ini kan sahabat saya. Tidak mungkin saya merundungnya. Puspa, kamu ngomong dong. Jangan diam aja, jangan nangis. Siapa yang ngasih tahu kamu kayak gini Puspa? Puspa, Cukup Rahayu, jangan mendesak Puspa lagi. Dengan sikapmu yang seperti ini menunjukkan bahwa kamulah yang pelakunya. iya tapi saya tidak pernah Bu merundung Puspa. Pembohong kamu. Jelas-jelas bukti sudah ada. Mengelak juga. Halo? Apa? Iya Bi, aku akan segera ke sana. Ini rasanya meruntuh ya Rahayu. Ya siswa dicabut karena kasus bullying. Dan ayahmu sudah menjemput ajal di rumahnya. Maksud kamu apa Arya? Anggap saja ini bantuan. Tanda tangani surat ini. Dan biaya pengobatan ayahmu akan kukirim detik ini juga. Nyawa ayahmu tidak bisa dibeli dengan kebenaran, tapi aku bisa. Kini, sang gadis berdiri di persimpangan yang paling kejam antara harga diri dan nyawa orang yang ia cintai. Ketika kebenaran menjadi barang mewah yang tak terbeli,
apakah ia harus berlutut pada sang iblis untuk menyelamatkan nyawa ayahnya? Atau membiarkan kegelapan menang demi sebuah prinsip? Di mana ayah? Gimana keadaan ayah? Ayahmu sakit. Masuk Rahayu, lihat kondisi ayahmu. Ayo, Bi. Ayah, ya, ayah kenapa? Ayah bangun. Ayah nggak apa-apa. Tapi itu keluar darah ya. Ayah beneran nggak apa-apa. Nggak apa-apa nak. Bener ayah nggak apa-apa. Ya udah, istirahat dulu deh. Nah, ayah mau keluar dulu sama bibi ya. Iya. Dek, sebenarnya ayah kenapa? Rahayu, tadi ayah pingsan. Bibi sempat membawa ke puskesmas terdekat dan disuruh menuju ke rumah sakit. Ini rincian biaya pengobatan ayahmu. Satu tanda tangan di kertas ini, dan ayah akan selamat. Tapi aku akan selamanya diingat sebagai perundung. Aku akan kehilangan masa depanku. Bibi tahu ini berat. Aku bingung sih. Sabar ya. Oh, jadi ini ya yang suka beli besi sendiri. Ampun. Ini loh mainan suka makan temen sendiri. Puspa, hati-hati loh gimana sama dia. Aduh, masa sih? Kenapa ya Puspa manggil aku? Aku mau sesuatu sama kamu Rahayu. Kamu kenapa Puspa? Aku tuh hilang gara-gara aku dipaksa sama Arya. Kamu dipaksa kenapa? Buat tuduh kamu. Aku mau minta maaf sama kamu Rahayu. Jadi dia yang sama ini maksa kamu buat nuduh aku? Iya Rahayu, aku minta maaf sama kamu. Aku pengen kita berteman lagi. Udah Puspa, nggak apa-apa. Aku tetap anggap kamu teman terbaik aku. Aku yakin kamu itu emang sahabat aku. Aku nggak mungkin percaya kalau kamu langsung nyakitin aku dari belakang kayak waktu itu. Udah nggak apa-apa. Aku minta maaf ya Rahayu. Udah Puspa, nggak apa-apa. Kalau kamu sekarang mau beneran temenan lagi sama aku di acara nanti, tolong bantu aku untuk ungkapkan kejahatan Arya supaya aku nggak terus-terusan dibully satu sekolah, Puspa. Iya, terus
Terus gimana? Gimana caranya Rahayu? Sini aku kasih tahu. Kamu ngerti kan? Oh, oke. Ya udah. Selamat malam anak-anak semua. Selamat malam, Bu. Selamat datang di acara pengumuman predikat murid terbaik tahun ini. Saya selaku guru BK menggantikan Bapak Kepala Sekolah yang berhalangan hadir dikarenakan ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Tanpa mengurangi waktu lagi, mari kita panggil siswa terbaik di tahun ini. Ya, ntar gue maju. Saya sih. Siswa dengan predikat terbaik di tahun ini jatuh kepada murid atas nama Ikoma Arya Agus Pratama. Silakan naik ke atas panggung. Stop! Arya, stop semua drama ini. Teman-teman, kalian harus tahu bagaimana sifat guru dan murid ini di belakang kita. Mereka telah memanipulasi nilai saya. Guru ini telah bersekongkol dengan Arya. Apaan kamu Rahayu? Cukup, Bu. Kalian harus tahu bagaimana sifat mereka di belakang kita semua. Apa maksudmu, Rahayu? Stop, Arya, jangan terus drama. Aku udah gak peduli sama ayahku. Ayahku udah selamat. Awas kamu, Rahayu. Cukup Arya, aku sakitnya bahwa kamu juga ikut nyantem aku buat menjatuhkan nilai dan untuk menjelek-jelekan nama baik Rahayu. Aku punya buktinya. Mari kita lihat. Hah? Maksudnya Apaan ini? Aku bisa. Teman-teman, Ini cuma editan. apa yang mau kamu enak lagi Arya? Ini udah bukti paling fakta yang aku lihat sendiri. Kayak ada cara lain Arya. Tidak ada. Mau ibu-ibu mau yang Bener-bener sabar. dramatis Atau banget tidak? itu ya. Baiklah Arya, aku mau dengan syarat. Rahayu telah membayar harga yang paling mahal. Ia kehilangan tahtanya. Ia melepas beasiswanya. Namun, ia menyelamatkan jiwanya. Ia membuktikan bahwa meski kegelapan berkuasa atas angka-angka, ia tak pernah bisa menguasai nurani yang tak terjual. Sebab pada akhirnya kemenangan sejati bukan tentang siapa yang berdiri di podium tertinggi, melainkan siapa yang bisa tidur dengan tenang karena tidak pernah menjual kebenaran. Selamat malam dan bersiaplah karena kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk pulang.